Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Selalu Miskin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Hari ini di rumah kakak iparku akan diadakan pesta ngunduh mantu. Jauh-jauh hari kakak ipar sudah mewanti-wanti agar aku dan suamiku Mas Andi untuk bantu-bantu di rumah kakak ipar. Suamiku anak paling bungsu dari 5 saudara. Kakak ipar yang punya hajat adalah anak pertama. Mereka 5 bersaudara, 2 perempuan, 3 laki-laki. Aku adalah ipar paling bungsu di keluarga suami. Setelah menikah, kami memutuskan mengontrak rumah karena belum punya uang untuk membangun rumah sendiri. Ditambah penghasilan suamiku yang tak seberapa dari hasil ojek. Sementara kakak dan abang iparku semua sudah memiliki rumah sendiri dari usaha masing-masing. Bisa dibilang kamilah yang paling miskin di antara keluarga suamiku. Semenjak menikah, suamiku menyuruhku agar di rumah saja menjadi ibu rumah tangga. Kuturuti saja kemauan suamiku, karena aku ingin menjadi istri yang baik dan berbakti kepada suami. Sehari sebelum acara pesta, aku dan Mas Andi sudah menginap di rumah kakak ipar pertama, Mbak Ati. Aku dan suami mengerjakan apa saja yang bisa kami bantu. Memasak, mencuci piring, membersihkan ikan, membersihkan rumah, dan sebagainya. Sementara aku lihat ipar-ipar lain, mereka hanya datang terlambat dan hanya makan-makan saja. Tak sepertiku yang sedari kemarin sudah pontang-panting di dapur. Mungkin mereka terlalu sibuk mengurus usaha suaminya, jadi tak sempat bantu masak, apalagi mencuci wajan yang luar biasa kotor. Pesta pun usai, malam pun tiba. Semua tamu undangan pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah keluarga inti di rumah Mbak Ati, kakak iparku. Yang membuat sedih dan miris adalah ipar lain yang datang terlambat. Datang hanya makan-makan saja, tapi justru mereka dikasih rantang satu persatu lengkap dengan isinya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sedangkan aku yang dari kemarin pontang-panting mengerjakan semua pekerjaan, sampai suamiku libur kerja demi bantu acara kakaknya. Tak ada satu rantang pun yang aku terima. Aku bukan mengharap balas jasa, tapi ini tidak adil bagiku dan Mas Andi. Kami yang capek dari kemarin sampai menginap di rumah Mbak Ati demi bisa membantu acara hajatannya, justru tak ada barang secuil makanan yang disisakan untuk kami. Sedih sekali rasanya. Mengapa kakak ipar memilih kasih? Mengapa aku tak diberikan hal yang sama seperti adik iparnya yang lain? Apa karena ipar lainnya kaya, sedangkan aku miskin? Kulirik dapur kakak ipar, hanya nasi putih dan sambal goreng kering yang tersisa. Suamiku menyuruhku untuk membawa pulang lauk untuk makan di rumah, karena seharian suami tidak bekerja. Sehari saja suamiku tak mengojek, maka tak ada pemasukan bagi kami. Otomatis dapur kami tidak bisa memasak apa-apa. Apa yang bisa ku bawa pulang? Hanya secuil sambal goreng kering dan nasi putih yang teronggok dalam termos. Sedih sekali rasanya. Pengorbanan dan perjuanganku dan suami tak dihargai. Sia-sia saja aku membantunya dari kemarin. Aku ingin marah, tapi keurungkan amarahku mengingat aku menantu baru di keluarga ini lagi. Mas, nggak ada lagi lauknya, ucapku pada Mas Andi suamiku. Coba tanya sama kakak aja, Nur, jawab suamiku. Sebenarnya aku malas sekali menanyakan ini pada kakak iparku. Apalagi dia sedang sibuk menghitung isi amplop. Bisa-bisa habis aku diomelin.
Mas aja yang tanya deh, ucapku mengelak. Dengan berat hati suamiku beranjak menemui kakaknya. Kak, kami mau pulang. Masih ada lauk gak buat kami? Kami gak masak di rumah dari kemarin, tanya suamiku pada kakaknya. Kamu lihat aja di dapur, Ndik. Kakak lagi sibuk nih, ucap kakak iparku sambil membuka amplop pemberian tamu undangan. Mas Andi mengajakku ke dapur, lalu kulihat kakak kedua Mas Andi, Kak Sari, mengikuti kami dari belakang. Mau ngapain, Nur? Tanya Kak Sari, kakak ipar padaku. Mau bawa pulang lauk, Kak, jawab suamiku. Kulihat Kak Sari terus saja memperhatikan apa yang aku lakukan di dapur, seolah dia sedang mengawasi apa yang akan aku bawa pulang. Kalau mau bawa pulang lauk, ya harusnya nyumbang dong. Sindiran Kak Sari membuat aku tersinggung. Maaf Kak, meskipun aku gak nyumbang uang, tapi aku 2 hari menyumbang tenaga di sini. Bahkan aku menginap di sini agar bisa bantu Mbak Ati. Ucapku geram, dia seolah menutup mata atau kerja kerasku di sini. Mas Andi memberiku kode agar tak meladeni kakaknya yang julid itu. Taruh saja apa yang tersisa, Dek. Kalau memang gak ada, ayo kita pulang aja, kata Mas Andi tak ingin memperpanjang masalah. Iya bang, jawabku sambil memasukkan sambal goreng sisa tadi siang ke dalam kotak Tupperware yang kuambil dari rak piring. Kulihat Kak Sari melirik apa yang aku ambil. Aku merasa sangat tidak nyaman. Dia melirikku seolah aku orang yang sedang mencuri. Kuambil nasi putih yang tersisa di dalam kotak termos nasi, lalu kumasukkan ke dalam plastik kresek. Dan masih saja Kak Sari mengawasiku. Kuikat plastik kresek itu dengan perasaan kesal. Kenapa Kak Sari dari tadi mengawasiku ya? Apa jangan-jangan dia takut aku ambil apa yang di dapur? Bisikku dalam hati. Sudah ambil nasinya, Dek? Tanya suamiku. Sudah Mas, jawabku sambil menenteng sebuah plastik kresek di hadapannya. Aku hanya membawa pulang nasi dan sambal goreng. Kulihat Kak Sari sudah masuk ke dalam dan menghampiri kakak ipar pertama. Gak tahu entah apa yang mereka bicarakan. Aku meminta izin pada kakak ipar yang punya hajat untuk pulang. Kakak ipar pertama juga tak luput memperhatikan apa yang kutenteng. Biarlah, toh aku tak mengambil yang macam-macam. Hanya 1 plastik kresek nasi putih dan sekotak sambal goreng kering sisa. Aku pulang ke rumah. Lelah dan capeknya tubuh hari ini, segera ingin tidur dan istirahat. Aku segera memasukkan nasi ke magicom dan memindahkan sambal goreng ke piring. Lalu ku cuci kotak milik kakak ipar. Mas, kasih kotak kakak Gi. Ini udah ada cuci. Iya bentar lagi ya Dek, abang sholat isya dulu. Setelah sholat isya, Bang Andi langsung ke rumah kakaknya dan membawa kotak Tupperware tadi. Udah Mas kasih ya Dek kotak tadi. Mas kasih sama kakak kan? Tanyaku memastikan. Kakak kayaknya udah tidur Dek. Ya udah abang taruh saja di rak piring, ucap Bang Andi. Ya udah kalau begitu kita istirahat saja yuk. Malam ini tubuhku sangat lelah dan capek sekali. Seluruh ototku rasanya sakit semua. Sungguh hari yang sangat melelahkan bagiku. Pagi pun tiba. Tok tok tok. Tiba-tiba pintu rumahku ada yang mengetuk. Siapa gerangan pagi-pagi sudah bertamu, pikirku. Aku beranjak dan membuka pintu, ternyata kakak ipar pertama datang ke rumahku. Tanpa babi bu, kakak ipar langsung masuk ke rumahku. Duduk dulu kak, ucapku. Oh ya Nur, kotak Tupperware-ku yang kemarin udah kamu balikin? Tanya kakakku tanpa basa-basi. Ya ampun, sepagi ini dia ke rumahku hanya untuk menanyakan kotak Tupperware. Belum pernah aku lihat kakak seperti ini. Kemarin aku pontang-panting bantu dia, bukannya dikasih apa, kayak ini malah nanyain kotak miliknya. Sudah kak, tadi malam Mas Andi yang anterin kotak itu. Katanya kakak udah tidur, jadi ditaruh di rak piring, ucapku. Oh, kirain belum kamu kasih balik, soalnya banyak Tupperware-ku yang hilang, ketusnya. Walah, 1 biji kotak itu saja sampai segitunya si kakak ini. Benar-benar iparku satu ini gak habis pikir aku. Ingin rasanya aku tanyakan padanya kenapa ipar yang lain kakak kasih rantang, sementara aku yang capek gak dikasih apa-apa. Kenapa kakak pilih kasih begitu?
tapi itu hanya ada di dalam batinku. Iya, aku tak ingin memperpanjang masalah ini. Aku sadar aku hanya orang lain yang baru masuk keluarga ini. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu, ucap iparku itu lalu beranjak pergi meninggalkan aku yang masih dongkol. Heran saja aku, mengapa punya ipar begini amat ya? Semenjak pandemi melanda, Bang Andi ikut merasakan dampaknya. Pelanggan ojeknya yang biasanya anak sekolah, pegawai kantoran, dan mahasiswa kini jadi sepi. Karena efek pandemi, pemerintah meliburkan semua lembaga pendidikan termasuk mahasiswa. Mas, kok cepat kali pulangnya? Tanyaku pada Bang Andi yang sudah pulang jam 10 pagi. Sepi dek, anak-anak gak sekolah, orang kantor gak masuk, katanya kerja di rumah. Mahasiswa juga gak masuk kuliah. Pelanggan mas pada gak keluar rumah dek, ucap Bang Andi dengan raut wajah yang kecewa. Sabar ya mas, mungkin ada rezeki di tempat lain. Aku berusaha menguatkan suamiku. Kasian, kulihat Mas Andi yang kehilangan pencariannya. Aku berinisiatif membantunya dengan membuat kue jajanan. Mas, aku mau jualan kue, boleh gak? Jualan kue? Emang adek bisa? Tanya suamiku tak percaya pada kemampuanku. Kan adek bisa belajar lewat YouTube mas. Ya sudah, kalau begitu mas dukung aja, asal itu bermanfaat. Makasih mas. Aku langsung beranjak ke kamar. Ku bongkar celengan yang biasa ku simpan uang lebih belanjaan yang dikasih Mas Andi. Lumayan lah bisa buat modal jualan kue dan bantu Mas Andi. Mas, anterin adek ke pasar yuk, adek mau belanja bahan kue. Dek, mas gak bisa kasih uang buat modal kamu buat bikin kuenya dek. Gimana? Gak apa-apa mas, adek ada kok tabungan hasil lebih uang belanja adek sisihkan. Alhamdulillah. Yuk mas anter. Sampai di pasar aku segera membeli tepung, gula, mentega dan semua bahan kue. Aku berencana membuat kue donat karena bahannya gak terlalu banyak dan tidak mahal. Pukul 4 subuh aku sudah bangun dan langsung beraktivitas di dapur. Kusiapkan semua bahan untuk membuat kue. Jam 7 pagi kue sudah selesai dan siap diantar ke warung-warung yang ada di dekat rumah ini. Mas, iya dek. Nanti sore tolong ambilkan kue yang adek titip di warung ya. Iya dek, mas berangkat ojek dulu ya. Iya mas, hati-hati, ucapku seraya mencium punggung tangan Mas Andi. Sore hari pukul 5 Bang Andi sudah pulang. Kulihat dia membawa pulang kotak kue yang kutitipkan tadi di warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah pulang mas? Iya dek, ini kotak kue kamu. Habis semua ya mas? Tadi ada sisa 10 biji. Daripada terbuang, abang kasih aja buat teman mas sama ojek. Iya gak apa-apa mas, hitung-hitung sedekah. Ini uang laku donat 30.000 dek. Alhamdulillah, ucapku sambil meraih uang dari Mas Andi. Bagi kami uang segini sangat berarti, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Kami harus pandai-pandai menyisihkan uang agar bisa membayar uang kontrakan rumah. Mas Andi masih kesusahan memikirkan sepinya pelanggan karena sudah berbulan-bulan semua pelanggannya tidak masuk kantor dan tidak sekolah. Aku sebagai istri selalu mencoba memberi semangat pada suamiku. Aku yakin di balik ujian pasti ada hikmahnya. Berbulan-bulan sudah aku menggeluti usaha kue. Yang awalnya aku menitip di satu warung, kini sudah 10 warung. Mas Andi juga membantu mencari pelanggan baru. Tak hanya menitip di warung saja, kini banyak acara syukuran di kampung memesan kue buatanku. Katanya kue buatanku enak dan harganya terjangkau. Aku sangat senang. Usaha yang kurintis dari nol kini sudah menunjukkan hasil. Pundi-pundi rupiah pun semakin bertambah. Aku mulai memperkerjakan seseorang pegawai yang tak lain adalah tetanggaku Bu Ipa, seorang janda yang punya 3 anak yatim. Bersama Bu Ipa usaha kueku semakin lancar. Alhamdulillah, suamiku tak lagi kesusahan memikirkan pelanggan ojeknya yang semakin sedikit. Kini suamiku hanya fokus mengantarkan pesanan kue saja. Suatu hari mertuaku sakit, aku dan suami berencana menjenguknya di rumah kakak ipar pertama. Aku membuat kue bolu spesial untuk mertua. Pukul 2 siang, aku dan Mas Andi tiba di rumah kakak ipar pertama, Kak Ati.
Assalamualaikum, ucapku bersama Mas Andi ketika tiba di depan rumah Kak Ati. Waalaikumsalam, ucap anak Kak Ati yang sulung. Masuk om, tante, ucapnya sambil membuka pintu. Iya, nenek mana Put? Tanya suamiku pada putra keponakannya. Ada di kamar om, sama mama. Kami pun ke kamar mertua bersama. Assalamualaikum mak, ucapku sambil menyerahkan kue buatanku pada mak mertua. Gak usah repot-repot Nur, ucap mertuaku seraya mengambil buah tangan yang kubawa. Gimana keadaan mama? Ya beginilah, sakitnya orang tua Nur. Jangan lupa minum obat ya mak, ucapku pada mertua yang terlihat lesu. Oh ya Nur, dengar-dengar kamu usaha kue ya? Tanya kakak iparku. Iya kak, kue apa Nur? Macam-macam kak, ada kue donat, bolu, pikang, pastel juga. Ya menurut pesanan orang aja kak. Oh ya, ini kue yang kamu bawa, ini buatan kamu ya? Iya kak, coba aku rasa. Kok kemanisan ya Nur? Masa sih kak? Mama juga mau, ucap mertuaku. Enggak kok, manisnya pas. Tapi menurutku kemanisan sih. Terus warnanya juga terlalu pudar. Aturan kalau warnanya sedikit cerah pasti enak. Kamu hati gak baik ngomong gitu, ucap mertua membela aku. Aku ngomong jujur kok mak. Kan bagus ada yang kasih kritik biar kue dia itu sesuai selera pelanggan, ucap iparku menimpali. Ada sedikit kesal juga mendengar kata-kata dari iparku, tapi kutahan karena aku sedang berada di depan mertua yang sedang sakit. Itu yang kakak makan kue favorit pelanggan saya kok kak. Banyak pelanggan saya yang suka kue itu. Alhamdulillah banyak yang minta. Makanya saya bawa buat mama. Emang berapa harga satu kue ini Nur? 50.000 kak. Apa? Kok mahal sekali sih Nur? Padahal kalau buat sendiri kan gak habis modal segitu. Kalau di toko kue malah jadi 80.000 loh kak, ucapku membela diri. Ya wajar lah toko jual segitu. Kan mereka nyewa toko, nyewa karyawan dan lain-lain. Saya juga menyewa karyawan. Dan rumah tempat buat kue juga saya sewa. Belum lagi bahan-bahan semakin naik harganya. Juga gas LPG yang semakin langka karena saya pakai oven manual. Aku agak kesal dengan ipar satu ini. Semua yang kulakukan pasti salah menurutnya. Makanya malas sekali aku berkunjung ke rumahnya. Oh, jadi kamu udah punya karyawan nih. Banyak dong laku kuemu kamu. Alhamdulillah bisa buat nambah penghasilan. Makanya tuh Nur, kamu tuh belajar dari aku. Aku aja usaha jualan warung kecil-kecilan bisa bikin rumah. Tapi kakak pinjam uang di bank kan? Ucapnya membuatku kikuk. Iya, tapi kan ada uangku juga. Dia merasa kesal dengan kata-kataku barusan. Ini belum seberapa kak. Kau semakin membuatku kesal, semakin banyak kartumu yang akan ku keluarkan. Mas, sini coba mas lihat isi tabunganku, ucapku pada Mas Andi seraya menunjukkan isi tabunganku hasil jualan kue selama lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah, banyak sekali dia isinya, ucap suamiku dengan wajah gembira. Iya mas, alhamdulillah. Aku punya ide mas. Ide apa? Aku mau jualan kue di toko. Apa? Kamu mau nyewa toko? Iya mas, tabunganku sudah cukup untuk sewa toko dan modalnya mas. Kamu udah pikir-pikir dek, jangan buru-buru. Sudah mas, ini impianku dari dulu. Aku pengen jualan kue di toko. Mas hanya bisa kasih dukungan buat kamu. Apapun yang kamu inginkan asal itu baik mas setuju. Makasih mas, mau dukung aku. Aku senang sekali hampir setahun usaha kueku berjalan lancar dan hasil yang kutabung di rekening. Alhamdulillah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Aku sejak dulu memimpikan memiliki usaha sendiri. Hasil jerih payahku sendiri bukan hasil minta dan meminjam dari orang tua. Apalagi sekarang Mas Andi sepenuhnya mendukungku. Aku makin bersemangat ingin membuka toko kue. Mas, besok temenin adek ya. Kita mau cari toko yang pas untuk jualan kue. Iya dek,
Jam berapa? Jam 10 pagi aja mas. Oke siap. Keesokan harinya aku dan Mas Andi berangkat ke kota mencari toko yang cocok untuk usaha kue. Dari ujung ke ujung ku cari, ku tanya ke sana kemari, belum juga mendapatkan yang sesuai keinginan kami. Di tengah jalan aku bertemu dengan saudara Mas Andi yang kebetulan membuka usaha jualan martabak. Andi, apa kabar? Ucap Kang Ujang sepupu Mas Andi. Alhamdulillah baik Kang. Akang apa kabar? Ya beginilah Andi, masih kayak dulu. Kamu mau kemana sama Nur? Kami mau nyewa toko Kang, tapi belum ketemu toko yang pas. Emangnya kalian mau buka usaha apa? Usaha kue Kang, ucapku dengan singkat. Oh, kalau usaha kue kayaknya cocok toko yang berada di pinggir jalan. Kayaknya ada deh teman aku yang nyewain toko. Tunggu sebentar ya, aku mau telepon dia dulu. Iya Kang, silakan. Setelah perbincangan yang lumayan lama dengan temannya, akhirnya Kang Ujang menunjukkan sebuah toko yang pas untuk kami sewa. Ada di toko yang lagi kosong. Kamu jalan aja 30 meter lagi ke depan, nanti ada 3 toko yang kosong. Nah, kebetulan satu toko di situ itu lagi kosong, belum ada yang sewa. Coba kamu lihat dulu, Di. Kali pas nanti aku kasih nomor yang punya toko itu. Boleh Kang, boleh. Kalau begitu kami kesana terus ya Kang. Kami berdua menuju tempat yang disebutkan Kang Ujang. Ternyata benar ada 3 buah toko yang berjajar di pinggir jalan. Satu toko memang kosong, belum ada yang sewa. Ini mas toko yang Kang Ujang bilang tadi ya? Kayaknya ya dek. Coba kita telepon Kang Ujang lagi. Mas Andi menelpon Kang Ujang untuk memastikan apakah benar toko ini yang disebutkan tadi. Dan ternyata dugaan kami benar. Kang Ujang mengirimi nomor HP pemilik toko tersebut. Tanpa menunggu waktu yang lama, suamiku langsung menghubungi nomor pemilik toko. Setelah terjadi perbincangan yang lumayan, akhirnya Mas Andi bertemu dengan pemilik toko. Mas Andi ya? Ucap bapak-bapak yang memakai kemeja batik. Iya, bapak siapa ya? Saya Pak Burhan, pemilik toko ini. Oh Pak Burhan, maaf saya baru tahu. Jadi gimana Mas Andi? Apa mau lihat-lihat dulu ke dalam toko? Oh boleh Pak. Aku dan suamiku diajak Pak Burhan untuk melihat-lihat ke dalam toko yang akan kami sewa. Jadi gimana Mas Andi? Setelah saya kompromi dengan istri saya, dia suka toko ini Pak. Apalagi lokasinya yang strategis. Saya yakin pasti Mas Andi dan Ibu gak akan kecewa, karena banyak pelanggan betah jualan di toko saya. Ada yang sampai berpuluh tahun menyewa. Jadi berapa harga sewanya Pak? 12 juta setahun. Aku dan Mas Andi lagi-lagi saling tukar pendapat mengenai harga sewa toko. Akhirnya kami setuju dengan harga yang diberikan Pak Burhan. Baiklah Pak, kami setuju. Alhamdulillah. Aku senang sekali untuk pertama kalinya dalam hidupku impianku sedikit demi sedikit terwujud. Semoga usaha kue di toko ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Setelah transaksi dengan Pak Burhan selesai, aku berencana mengajak adik-adikku untuk bersih-bersih toko yang baru saja aku sewa. Rencananya aku dan Mas Andi akan membuat syukuran sebelum memulai usaha kueku di toko baru. Mas, kapan kita buat syukuran di toko baru? Ucapku pada Mas Andi. Nanti dek, kita bersih-bersih dulu tokonya, terus kita beli perlengkapan dan alat-alat yang kita butuhkan. Buat pajangan kue yang sudah siap, kalau semua udah beres, baru kita buat syukuran, oke? Oke Mas. Pokoknya aku percayakan semua sama kamu. Ucapku pada Mas Andi dengan wajah ceria. Sejak usaha kueku berjalan lancar, Mas Andi tidak lagi menjadi tukang ojek. Gini dia membantu usahaku yang semakin hari semakin banyak pesanan. Aku sangat bersyukur di balik kesusahan dulu yang kami rasakan. Sedikit demi sedikit kebahagiaan mulai kami rasakan. Aku juga tak lupa berbagi. Jika ada rezeki lebih selalu kusisihkan untuk sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Aku tahu rezeki yang Allah titipkan ada hak orang lain di situ. Sebelum mengadakan acara syukuran, aku dan Mas Andi ingin mengundang keluarga dan saudara untuk menghadiri acara syukuran kami. Hari ini aku rencana ingin mengundang keluarga suami karena jaraknya yang lebih dekat. Rumah Kak Atim menjadi tujuan utama kami. Assalamualaikum, ucapku kompak dengan Mas Andi. Waalaikumsalam, ucap Kak Atis seraya membuka pintu. Masuk Di,
Nur, tutur Kak Ate yang tak lain adalah kakak ipar pertama aku. Aku dan suami memasuki rumahnya. Juragan kue udah datang. Gak bawa kue kok. Tiba-tiba Kak Sari muncul dari ruang TV sambil menyindir kedatanganku yang tak membawa apa-apa. Ipar keduaku ini memang tak jauh beda dengan kakaknya. Ada saja cara mencari kesalahan iparnya. Ke rumahlah Kak. Masa kemana-mana kami bawa kue? Ucapku pada kakak ipar kedua. Tumben kesini berdua. Ada apa ini? Tanya Kak Ati keheranan. Kami mau buat syukuran Kak, ucap Mas Andi pada kakaknya. Syukuran apa Dik? Kami mau buka toko kue Kak, sautku pada kedua kakak ipar. Apa? Buka toko kue? Jawab mereka dengan kompak. Iya Kak, Nur sama Mas Andi mau memperluas usaha kue. Alhamdulillah selama setahun kami menabung dari jualan kue bisa nyewa toko. Ucapku dengan wajah yang ceria. Baru setahun jualan kue kok udah mau buka usaha di toko aja. Emang kalian udah cukup modal buat buka toko? Gak sedikit loh biayanya. Atau jangan-jangan kalian ngutang di bank ya? Ketus ipar pertama membuatku kesal. Nur gak pernah berhubungan dengan bank, apalagi sampai ngutang. Alhamdulillah modal kami cukup untuk membuka usaha kue di toko. Kemarin kami baru saja menyewa tokonya. Masa sih kalian bisa nyewa toko? Aku kok kayak gak percaya gitu ya. Cercos Kak Sari ipar kedua aku. Bener kok apa yang Nur bilang Kak. Semua modal buka usaha dari hasil jualan kue Nur. Kami gak ambil uang dari bank sepeser pun. Dan asal kakak tahu Nur jualan kue siang malam. Kesana kemari ya tawarkan kuenya. Baik di medsos, di lingkungan tetangga, keluarga, sampai acara-acara besar sekalipun Nur tangani. Iparku hanya diam mendengar penjelasan dari adik bontotnya. Kadang kami kewalahan menerima orderan kue. Andi juga gak ngojek lagi setelah usaha Nur berkembang. Setiap hari orderan selalu bertambah. Dari acara arisan, syukuran, sampai acara resepsi. Dan sekarang kami sudah punya 4 orang karyawan di rumah. Aku tersenyum saja mendengar penuturan suamiku. Biar saja kedua iparku tahu bahwa aku sekarang bukan lagi yang dulu. Sedikit demi sedikit pundi-pundi rupiah aku kumpulkan untuk mendongkrak kastaku, agar mereka tak lagi merendahkanku. Masih teringat betul bagaimana pilih kasih mereka kepada ipar yang kaya dan yang miskin. Aku mau lihat bagaimana perubahan sikap kedua iparku seandainya aku tidak miskin lagi. Apakah aku akan diperlakukan seperti dulu atau sebaliknya? Kok bisa sih ya usaha kue kamu cepat sekali maju, Nur? Apa jangan-jangan kamu pakai pengasihan ya? Astagfirullahaladzim Kak. Kakak kenapa berpikiran buruk seperti itu sama Nur? Demi Allah Nur gak ada sedikit pun hal begituan. Oh, kok kakak seuzon gitu sama Nur? Ucap Mas Andi sama kagetnya denganku. Aku tak percaya pada ipar super julidku satu ini. Tega-tega dia mengatakan aku memakai pengasihan agar usaha kueku maju. Demi Allah Kak, Nur gak pernah percaya hal begituan. Nur hanya meminta kepada Allah. Tidak pernah Nur meminta kepada dukun. Kakak kok tega sih berkata seperti itu? Ucapku dengan wajah emosi. Ya lagian baru setahun jualan udah bisa sewa toko. Kan orang-orang pasti penasaran. Itu si Jamila saudara mama aja udah berpuluh-puluh tahun jualan kue, masih begitu-begitu aja hidupnya. Paling banget dia pakai gelang sama cincin sama emas. Cerocos ipar julid nomor 2. Udahlah Mas, Nur mau pulang aja, permisi. Aku gak sanggup lagi mendengar ocehan duo julid itu. Panas sekali rasanya mendengar fitnah mereka. Nur, tunggu. Ucap suamiku menahanku. Kakak sih kalau ngomong ngasal nyerocos saja, kata suamiku pada kedua kakaknya. Ih, kakak kan cuma bercanda, Di. Kok marah sih? Bercanda kakak kelewatan, ucap suamiku sambil mengejarku yang sudah berlari. Ingin aku adu jotos sama mereka, tapi tak mungkin karena mereka kakak iparku. Rasa kesal kini berubah menjadi benci. Aku tak mengira pikiran mereka sekotor itu. Tanpa menunggu Mas Andi, kupacu motor pergi meninggalkan rumah orang julid itu. Terserahlah Mas Andi pulang naik apa, karena aku yakin pasti dia memiliki uang untuk ongkos pulang. Setelah beberapa hari aku dan adik-adikku bersih-bersih toko,
Hari ini tibalah waktu yang kami tunggu. Acara tepung tawar atau syukuran atas toko perdana kami. Acara syukuran dan pembukaan toko kue pertama kami. Aku sudah mengundang beberapa saudara dan kerabat untuk menghadiri acara kecil-kecilan di toko baru. Makanan dan kue sudah tersaji rapi di atas meja, kursi dan dekorasi juga sudah disiapkan. Pukul 9 pagi tamu undangan yang tak lain adalah kerabatku mulai berdatangan satu persatu. Assalamualaikum Nur, ucap Bu Leni saudara ibuku. Waalaikumsalam Bu, masuk Bu, ucapku memberi silakan Bu Leni. Wah, hebat kamu Nur, udah bisa buka toko sendiri. Puji Bu Leni membuatku tersenyum bahagia. Masih toko orang loh Bu, Nur cuma sewa saja. Jawabku tidak ingin membanggakan diri. Awalnya sewa, nanti lama-lama pasti bisa kamu beli. Aku senang mendengar kata-kata semangat Bu Leni. Semoga benar-benar terkabulkan. Amin amin. Iya, ucapku dengan wajah berseri-seri. Kulihat Mas Andi juga sibuk menyambut tamu undangan. Setiap tamu yang datang pasti disapa dengan ramah. Tiba-tiba datanglah dua julid yang tak lain adalah kakak iparku. Mereka seolah tak merasa bersalah sama sekali karena telah memfitnahku pergi ke dukun. Dengan busana yang glamor, mereka masuk ke dalam tokoku dan tak lupa dengan perhiasan emasnya. Mereka santai sekali seolah tidak ada yang terjadi di antara kami. Kak Ati, silakan masuk, ucap Mas Andi kepada kedua kakak iparku. Aku berpura-pura tidak melihat kedatangan mereka, karena jujur aku masih kesal dengan ucapan mereka tempo hari. Andi, istri kamu kemana ya? Tanya Kak Sari, kakak kedua Mas Andi. Ada itu lagi nyamperin tamu, ucap Mas Andi suamiku sambil menunjuk ke arahku. Aku sedikit kesal. Buat apa coba Mas Andi nunjuk-nunjuk ke arahku segala? Malas sekali berhadapan dengan dua julid itu. Tak menunggu lama kedua iparku melangkah ke arahku. Aku yang sedang bersama tamu yang lain memperhatikan mereka berdua yang menjadi pusat perhatian karena fashion mereka yang sangat wah. Hei Nur, kok kakak iparnya datang gak disambut sih? Ucap si ipar tertua. Kak, Nur lagi banyak tamu, lagi sibuk. Apa Nur harus gelar karpet merah buat nyambut kalian berdua? Ledekku pada si ipar julid. Ya setidaknya sambutlah kakak iparmu yang baru datang, jangan dicuekin begitu saja. Lihat kami, dibela-belain beli baju baru buat datang ke acara kamu. Aku tersenyum geli, apa mereka tidak berlebihan berkata demikian ya? Untuk datang ke acara syukuran aja harus pamer beli baju baru sekarang. Oh ya, bagus dong, berarti acara Nur spesial sekali. Sampai kakak bela-belain segitunya, ucapku dengan meledek. Ya makanya kamu itu harus bersyukur punya ipar kayak kami. Gak malu-maluin kamu Nur, ucap ipar kedua. Aku geli sendiri sih sebenarnya mendengar ucapannya. Justru kelakuan kalianlah yang bikin aku malu. Tapi kalian gak pernah sadar. Ya udah kalau begitu kakak duduk dulu sambil dicicip masakan yang sudah disediakan di sana. Tuh di sana juga ada kue buatan toko kami yang kami gratiskan untuk hari ini. Haha, asik tuh, kita cobain yuk, ucap si ipar tertua. Mereka langsung berlari menuju meja hidangan dan segera meraih piring. Segala yang ada di meja mereka makan dan masuk ke dalam piring. Aku geleng-geleng kepala melihat kelakuan mereka berdua. Wah, enak sekali ya makanannya kak. Iya Sari, enak sekali. Nanti kita bawa pulang aja ya yang ini, biar anak-anak di rumah juga bisa rasain, ucap kakak ipar yang paling tua. Mendengar ucapan mereka aku teringat nasibku ketika aku bantu-bantu acara pesta di rumahnya. Jangankan bawa pulang makanan kami tanya saja tidak diperdulikannya. Sari, coba kue ini juga. Enak banget loh. Iya kak, enak banget ya. Aku mau dong bawa pulang yang ini. Kelakuan mereka benar-benar membuatku geleng-geleng kepala. Apa yang mereka lakukan di acaraku sangat berbanding terbalik dengan apa yang kurasakan ketika di acara rumah mereka. Tiba-tiba Kak Ia menghampiriku. Nur, iya ada apa kak? Aku mau bawa pulang kue itu dong. Kue mana? Yang itu Nur, brownies sama black forest itu. Ya udah kakak ambil aja. Kamu aja yang ambil Nur. Kenapa? Aku gak enak banyak yang liatin. Maaf kak, Nur lagi sibuk banyak tamu. Kalau kakak mau ambil saja, ya udah ambil sendiri Nur, banyak kerjaan. Ucapku ketus, aku ingin membalas apa yang telah ia lakukan dulu kepadaku.
Tapi kulihat air wajah tak suka dari suamiku. Biar sajalah. Biar dia tahu bagaimana perasaanku saat itu. Tak berselang lama kulihat Mas Andi suamiku mengambil kotak kue dan memasukkan beberapa potong black forest dan brownies ke dalam kotak, lalu diberikan kepada kedua kakaknya. Aku hanya melihatnya dari jauh. Rupanya Mas Andi suamiku itu berhati malaikat ya. Dia tidak ingat pada apa yang kakaknya perbuat pada kami kala itu. Bahkan hinaan kerap kali aku dengar dari kedua ipar itu. Dalam hati aku merasa kesal dengan sikap Mas Andi, tapi aku tidak bisa melarangnya. Aku hanya ingin iparku sadar pada apa yang mereka lakukan dulu kepada aku. Tapi sikap Mas Andi tak akan membuat kedua kakaknya sadar. Setelah memutuskan membuka usaha kue di toko, aku dan suami tak lagi tinggal di rumah kontrakan yang dulu. Kini kami tinggal di ruko tempat usaha kue kami. Lantai 1 dijadikan tempat usaha, sedangkan lantai 2 kami jadikan tempat tinggal. Aku merekrut 3 orang karyawan. 2 orang menjaga toko dan 1 orang membantuku membuat kue di dapur toko. Mas Andi bertugas mengawasi dan menyetok bahan pembuatan kue. Sesekali Mas Andi menjadi kurir kue jika ada pelanggan yang meminta pesanan online. Setelah tinggal di ruko, kehidupanku dan suami berangsur-angsur membaik. Begitu pula dengan kondisi ekonomi kami. Tak perlu kami memikirkan sewa kontrakan rumah setiap bulan dan harus bayar listrik prabayar yang tiba-tiba berbunyi jika pulsa habis tengah malam. Kini kehidupan baru mulai kami rintis. Usaha kueku sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Karena di samping jual di toko, aku juga membuka toko online baik melalui WA, IG, dan toko online shop di sebuah platform. Dek, usaha kue kamu pesat betul ya kemajuannya, ucap Mas Andi suamiku dengan wajah cerianya. Alhamdulillah mas, selagi kita mau berusaha dan berdoa, pasti diberi jalan sama Allah. Ucapku penuh syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada aku. Oh ya dek, jangan lupa kalau ada rezeki lebih kita sedekah bagi yang membutuhkannya. Iya mas, pasti. Aku dan suami selalu menyisihkan sebagian dari pendapatan kami kepada mereka yang berhak. Tak lupa juga kepada orang tua dan mertua. Aku juga meminta doa dari zuriat mereka supaya rezekiku berkah. Mungkin usahaku tak akan berhasil tanpa doa mereka. Siang ini aku mendapat pesanan kue di sebuah acara hajatan teman. Mas Andi yang bertugas mengantarnya. Kadang aku berpikir kenapa tidak mencari karyawan laki-laki untuk membantu Mas Andi yang mengantar pesanan. Kasihan juga suamiku harus belanja bahan baku toko dan mengantar pesanan. Mas, apa kita nggak cari karyawan laki-laki buat antar pesanan kue kita? Boleh juga dek. Siapa ya mas yang bisa kita ajak untuk bekerja sama kita? Bagaimana kalau kita ajak si Riko, anak Mbak Ati saja? Suamiku memberikan usulan. Sebenarnya aku kurang setuju dengan usulan suamiku. Melihat bagaimana sifat anak itu yang suka nongkrong sana nongkrong sini, bangun jam 12 siang, pulang pagi sama orang tuanya gak patuh, hanya bisa minta uang jajan sama ibunya. Apa gak ada calon yang lain mas? Kenapa dek? Emang gak boleh si Riko kerja sama kita? Bukan gitu mas, mas tahu sendiri kan sifat dia bagaimana. Sama ibunya saja dia suka melawan, bangun telat, kerjanya cuma ngelantur. Adik gak yakin dia bisa kerja? Loh dek, justru dia kerja sama kita biar kita bisa ubah sifat dia. Mana tahu nanti setelah dia kerja sama kita dia akan berubah. Adik gak yakin dia bakal berubah. Kok adik ngomongnya gitu? Karena dia udah lihat sendiri dia gimana. Dimasukkan ke pondok sama ibunya malah kabur, disekolahin malah bolos sampai gak tamat SMA. Itu kan dulu dek. Emang sekarang dia udah tobat? Ya belum sih, tapi apa salahnya sih kita kasih dia kesempatan. Kalau gak cocok ya tinggal kita cari yang lain saja mas. Gak segampang itu. Dia itu keponakan kamu, anak kakak kamu. Kalau kamu mencat dia mentah-mentah, pasti ibunya yang bakal berurusan sama kita mas. Mas mau berantem sama mamanya? Kamu kok seuzon gitu sih dek? Adik bukan seuzon mas, tapi adik kasih gambaran sama mas sebelum itu terjadi kita harus antisipasi. Mas yakin gak bakalan terjadi apa-apa kok? Terserah mas aja lah. Tapi kalau terjadi apa-apa jangan salahin adik. Iya sayang, jangan cemberut gitu dong, nanti cantiknya hilang. Ya sudah, adik mau lanjut bikin kue dulu. Oke sayang. Rupanya usulan suamiku merekrut si Riko jadi karyawan benar-benar dia lakukan. Sore hari si Riko sudah sampai di toko dengan kawan-kawannya. Om Andi, teriak Riko ketika masuk toko. Ada apa sih Riko teriak-teriak?
ucapku seraya menghampiri Riko yang nyelonong begitu saja masuk ke toko. Mana Om Andi tante? Lagi antar pesanan kue, kenapa kok? Kata Om Andi Riko disuruh kerja di sini. Kapan Om Andi bilang? Tadi Om Andi telepon, Andi katanya suruh itu ke toko. Oh, masalah itu masuk dulu kita bicarakan. Jangan lama-lama tante, soalnya Andi pakai motor teman. Ya sudah, kasih aja motor teman kamu dulu, nanti kita bicara lagi. Terus Riko pulang gimana? Diantar sama om kamu? Ya sudah, kalian pulang duluan, aku nanti pulang sama Om Andi, ujar Riko pada teman-teman yang mengantarnya. Jadi gimana tante? Berapa gaji aku sebulan? Bener-bener ini anak, belum apa-apa udah nanya gaji. Persis seperti ibunya, gumamku dalam hati. Kamu kerja aja belum udah nanya gaji aja, ucapku pada keponakan suamiku. Kan Riko pengen tahu aja tante. Ya tante lihat kinerja kamu dulu lah kok. Kalau kamunya rajin dan ulet, pasti tante kasih gaji yang sesuai. Riko rajin kok tante. Oh ya? Emang pengalaman kerja kamu apa saja? Tanyaku memancing bocah 22 tahun itu. Riko hanya batuk garuk kepala yang kelihatannya tidak gatal. Di tengah pembicaraanku dengan Riko datanglah Mas Andi suamiku. Loh, Riko kapan sampainya? Ucap Mas Andi kaget melihat Riko sudah berada di dalam toko. Udah 10 menit yang lalu om. Jadi gimana kok? Mau kerja sama om? Belum kerja aja udah nanya gaji, ucapku dengan kesal. Kan Riko cuma pengen tahu tante, ujar Riko membela diri. Jadi gini kok, om minta kamu untuk jadi pengantar kue pesanan pelanggan. Juga kamu cuma ngantar kue aja. Soal gaji kamu gak usah khawatir, kamu nanti om gaji sama seperti karyawan lain. Untuk yang bekerja 8 jam om gaji 1 juta dan uang makan sehari 20.000. Nah, kalau kamu mau bekerja lebih dari 8 jam sehari, gaji kamu lebih besar dari karyawan yang lain. Tapi kerja di sini ada syaratnya, masuk jam 8 pulang jam 5. Ujarku mewanti-wanti agar Riko bisa datang kerja seperti yang lain. Cepet sekali tante, Riko mana bisa bangun jam segitu? Ya kalau kamu gak bisa sih gak apa-apa, tante tinggal cari karyawan lain aja. Lumayan kan sebulan 1 juta, duduk di rumah juga gak dapat segitu. Ya jangan cari orang lain juga tante, Riko mau kok. Emang kamu bisa bangun pagi di bawah jam 8? Ya nanti Riko usahain deh. Oke, tante pegang janji kamu. Tapi kalau 3 kali berturut-turut kamu datang dengan telat, jangan salahin tante kalau tante cari karyawan yang lain ya. Iya tante, Riko janji. Baiklah, kamu mulai bekerja besok, ingat jangan sampai telat. Siap tante. Setelah kesepakatan kerja selesai, akhirnya Riko pulang. Malam pun tiba, semua karyawan sudah pulang ke rumah masing-masing. Toko ku tutup untuk istirahat sejenak melepas penat setelah seharian bekerja. Baru saja ku rebahkan tubuh di kasur, suara gawai ponselku membuatku urung untuk memejamkan mata. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nur, ini Kak Ati. Iya kak, kenapa? Nur, kata Riko besok dia mulai kerja di toko kamu ya? Iya. Kenapa? Nggak boleh ya? Iya boleh saja sih Nur, Cuma kenapa kak? Si Riko nggak bisa, ya nggak biasa bangun pagi Nur. Dia biasanya jam 12 baru bangun. Susah kali bangunin dia. Ya itu semua tergantung Riko kak. Kalau dia bisa datang jam 8 besok, berarti dia siap bekerja. Tapi kalau dia nggak bisa datang jam 8, ya mau bagaimana lagi? Terpaksa Nur cari karyawan yang lain. Jangan gitu dong Nur. Riko sendiri yang janji di depan Nur dan Mas Andi loh kak. Dia akan datang tepat waktu besok. Apa iya Nur? Tanya saya sama Riko. Benar kok. Suara kakak ipar yang sedang bertanya pada anaknya terdengar melalui gawaiku. Iya sih Nur, Riko juga bilang gitu. Ya sudah kalau begitu besok Riko datang jam 8 seperti karyawan lain ya. Oh ya Nur, ngomong-ngomong berapa gaji Riko di situ? Nah, emaknya lagi yang nanya masalah gaji. Emang emak sama anaknya gak jauh beda ya? Asal ada perihal duit saja pasti melek. Kerja aja belum mbak, kok malah nanya gaji sih? Ya kan kakak pengen tahu aja Nur.
Pokoknya semua sudah Nur bahas sama Riko, Mbak. Mbak nanya aja sama Riko. Ya sudah kalau begitu. Oke deh Kak, Nur mau istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini nih, kalau karyawannya keluarga pasti apa emaknya dulu yang kepo. Apa-apa itu pasti emaknya. Aku kok makin merasa khawatir kalau Riko jadi karyawan tokoku ya. Nanti kalau ada apa-apa pasti aku duluan yang kena damprat sama emaknya. Kenapa dek? Tanya Mas Andi penasaran. Tadi Mbak Ati nelpon. Terus? Ya dia nanya masalah gaji anaknya. Belum apa-apa udah nanya gaji. Ya kan wajar ibunya pengen tahu. Tapi si Riko udah besar mas. Umurnya itu udah 22 tahun. Dia sudah bisa lepas dari kelonan emaknya. Bukan sedikit-sedikit masalah anak harus orang tua yang turun. Apalagi masalah kerjaan. Wajar lah dek, namanya juga orang tua. Nanti kalau kita sudah punya anak pasti begitu juga. Oh enggak lah. Sampai nanya masalah gaji anaknya segala sama kita. Ya itu kan gak etis mas. Ya sudah kita istirahat aja yuk. Udah malam. Besok kita kerja lagi. Selalu saja begitu kalau aku berdebat dengan Mas Andi. Ujung-ujungnya dia selalu membahas hal lain agar aku tidak semakin emosi. Untung saja suamiku punya kabar. Kalau sama seperti mbaknya, entah bagaimana nasib rumah tangga aku. Pagi menyapa mentari sudah menyinari alam. Pukul 7 toko sudah aku buka. Kusiapkan semua peralatan dan bahan kue. Kusapu lantai toko dan membersihkan sisa-sisa adonan. Meski punya karyawan, aku tetap melakukan apa yang bisa selagi aku mampu. Toh tugas mereka juga sudah banyak. Mas Andi sudah bersiap akan belanja keperluan bahan baku ke pasar. Dek, mas berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Iya mas, waalaikumsalam. Jam 8 pagi karyawan satu persatu datang. Pagi bu, sapa Sinta karyawan penjaga tokoku. Pagi Sinta. Jawabku pada Sinta karyawan yang paling muda. Ia bertugas menjaga toko dan melayani pembeli. Ia sudah 5 bulan bekerja di tokoku. Usianya 23 tahun. Sinta ku tugaskan menjaga toko bersama Rini, teman seusianya. Tak lama kemudian Rini pun datang. Assalamualaikum bu, ucapnya memberi salam ketika masuk toko. Waalaikumsalam. Kalian udah sarapan? Tanyaku pada 2 karyawan tokoku. Sinti sudah bu, Rini belum. Ya sudah, Rini temenin ibu masak nasi goreng yuk, biar kita sarapan bareng. Ucapku pada Rini. Iya bu. Sinta jagain toko ya. Saya mau buat sarapan dulu. Iya bu, silakan. Assalamualaikum bu. Ucap karyawan yang bertugas di dapur membuat kue. Waalaikumsalam. Ucapku sambil menyiapkan bumbu nasi goreng. Lagi ngapain bu? Tanya Bu Wati karyawan senior. Ini lagi masak nasi goreng. Bu Wati udah sarapan? Biar kita sarapan bareng. Alhamdulillah sudah bu. Kuliah jam sudah hampir 9 pagi. Kenapa itu anak belum datang juga ya? Padahal janjinya kemarin jam 8 sudah datang. Bu, karyawan baru itu kok belum datang ya? Sudah jam 9 loh, ucap Rini. Ya itulah. Saya gak tahu janjinya kemarin jam 8 sudah datang, ucapku dengan kesal. Tak lama kemudian Mas Andi pulang membawa belanjaan bahan kue. Assalamualaikum, ucap Mas Andi sambil membawa pulang tepung terigu, mentega dan kawan-kawannya. Waalaikumsalam. Riko belum datang ya dek? Tanya Mas Andi. Belum, ucapku ketus. Gimana sih tuh anak, jam segini belum datang, gimana mau kerja? Coba mas telepon emaknya, mungkin tuh bocah masih tidur. Mas Andi langsung mengambil gawai dalam sakunya. Halo kak, Riko mana kok belum datang? Iya ini lagi mandi bentar ya. Apa? Jam segini lagi mandi, jam berapa kerjanya? Gerutuku dalam hati. Ya sudah cepetan dikit ya. Dari kemarin aku sudah menduga bocah itu tidak bisa bekerja, cuma bisa berjanji saja. Sudahlah mas, kalau begitu besok si Riko gak usah kerja aja lah, ucap gue dengan kesal. Loh gak bisa gitu dong dek, nanti ibunya marah gimana? Ya salah dia sendiri lah mas, siapa suruh ingkar janji? Kemarin seru sekali waktu bilang saya janji tante besok gak akan terlambat. Lah sekarang apa mas? Kasih dia kesempatan dek, dia kan belum pernah bekerja. Ini nih yang bikin dia naik kepala selalu. Yang mas belain. Bukan mas belain, tapi apa? Mas takut sama ibunya. Kok kamu ngomongnya gitu sih dek? Terserah mas aja lah. Tapi jangan salahin aku kalau cari karyawan lain.
Aku segera beranjak dari dapur meninggalkan Mas Andi yang masih kekeh membela keponakannya. Inilah kenapa aku gak mau si Riko bekerja. Dia bangun aja telat, gimana mau kerja sih? Gerutuku dalam hati. Kesal sekali rasanya. Mas Andi membela keponakannya yang jelas tak bisa dijadikan pekerja. Pukul 10.30 aku mendengar suara motor berknalpot nyaring berhenti di depan tokoku. Segera aku mencari tahu siapakah gerangan pemiliknya. Saat melihat pemilik motor aku hanya bisa menggeleng kepala. Riko. Tante, ucapnya seolah tak bersalah. Jam berapa sekarang? Jam 9:30 tante. Terus? Macet tadi di jalan tante. Iya macet. Pandainya ya berkilah. Macet di mana? Di jalan lah tante. Bukan macet di tempat tidur? Tanyaku kesal. Enggak tante. Kamu tahu kan Riko, konsekuensi kalau datang telat? Maksud tante? Kamu sendiri yang berjanji tidak akan datang telat hari ini. Apa kamu lupa? Iya tante. Enggak. Riko, tante gak bisa. Tiba-tiba kata-kataku terputus. Riko, sini ikut sama om. Mas Andi datang langsung memotong pembicaraanku dengan Riko. Mas, ucapku dengan wajah menanak marah. Riko biar mas yang urus, ucap Mas Andi seraya membawa Riko ke depan toko. Aku benar-benar kesal melihat situasi ini. Masih saja Mas Andi membela keponakannya itu. Aku ingin marah sama Mas Andi suamiku, tapi tak enak rasanya beradu mulut di depan karyawan tokoku. Usaha kue yang kubangun dari nol yang kurintis dengan air mata, tak kusangka akan menghadapi ujian seperti ini. Setelah bercakap berdua dengan Riko, Mas Andi kembali masuk toko dan menghampiriku yang sedang membuat adonan kue brownies. Dek, mas mau bicara sebentar, ucap Mas Andi dengan wajah tanpa dosa. Aku lagi sibuk mas, ucapku kesal. Kasih kerjaan itu sama Bu Wati. Bu, tolong bantu istri saya. Bu Wati langsung mendekatiku dan meminta dia yang mengaduk adonan. Biar saya saja bu. Dengan hati dongkol aku berjalan meninggalkan dapur. Apalagi sih mas? Mas sudah bicara sama Riko. Dia besok tetap bekerja di sini, ucapnya dengan santai. Apa mas? Riko tetap bekerja di sini? Iya. Itu keputusan mas. Oh, baiklah jika itu keputusan mas. Tapi ingat, aku gak mau kasih dia gaji. Mas sendiri yang gaji dia. Kamu kok gitu sih dek? Bukannya kamu yang ngotot agar dia kerja di sini? Dia kan keponakanku loh dek. Apa kata ibunya nanti? Selalu itu yang jadi senjata kamu mas. Kalau aku mau, aku juga bisa mempekerjakan keponakanku. Tapi aku tidak mau hubunganku dengan keluarga akan kacau gara-gara ini. Selama kita baik mempekerjakan orang, pasti gak akan ada masalah. Apa aku selama ini kurang baik mas? Bukan gitu dek, terserah kamu mas. Aku gak mau ngurusin keponakan kamu. Dia udah buat kesalahan sekali, aku gak mau dia buat kesalahan lagi. Ya udahlah, baiklah mas akan mengurusi dia. Aku menyibukkan diri bekerja di dapur, membuat aneka macam kue yang akan kupajang di etalase toko. Aku tidak mau suasana hatiku kacau karena memikirkan keponakan suamiku yang malas dan ingkar janji. Di saat aku sedang membuat adonan kue, tiba-tiba Sinta memanggilku. Bu Nur? Iya, ada apa Sinta? Ada yang nyariin ibu. Katanya sih ibunya Riko. Aduh, ada apa lagi ini? Pagi-pagi udah banyak masalah di tokoku. Aku bergegas menuju ke depan menghampiri ibunya Riko yang tak lain adalah kakak iparku. Kak Ati, ada apa mbak? Ucapku ketika melihat kakak ipar sudah melenggang di dalam toko. Nur, mbak mau bicara? Balasnya dengan wajah memelas dibuat-buat. Ada apa kak? Pagi-pagi udah kesini tumben. Ucapku ketus, aku masih belum lupa dengan apa yang telah dia perbuat terhadapku. Di saat dulu aku masih miskin, ngontrak rumah kesana kemari, ngutang kesana kemari untuk biaya sewa rumah. Ketika Mas Andi meminta pinjaman, dia bukannya membantu malah mencemoohku dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Aku dianggap ipar yang tak bisa menyimpan uang suami yang tak lain adalah adiknya. Coba dia pikir, bagaimana aku menyimpan uang Mas Andi sedangkan untuk makan sehari-hari saja saat itu kami itu masih susah. Ditambah uang sewa rumah, bayar listrik, beli gas, belum lagi untuk makan sehari-hari. Ya maklumlah penghasilan dari ojek tak seberapa. Untung saat itu kami belum memiliki keturunan. Aku tak bisa membayangkan betapa susahnya kami jika punya anak. Riko mana Nur? Tanya si ipar tiba-tiba. Gak tahu kemana.
tadi sama Mas Andi. Kenapa Mbak? Kangen sama anaknya? Gini Nur, Mbak mau bilang Riko itu anaknya memang susah bangun pagi, tapi dia sebenarnya itu rajin loh Nur. Mungkin karena pengaruh pergaulan saja dia begitu. Tapi kalau diajarin baik-baik dia pasti berubah kok. Si ipar membela anaknya. Apanya yang rajin? Uang di rumah Mbak aja dia gak pernah kuliah, dia bantuin orang tuanya. Yang ada malah keluyuran gak jelas sama teman-temannya. Ucapku dalam hati. Aku hanya bisa membatin, tak ingin aku beradu mulut dengannya. Tapi Nur gak yakin loh Mbak si Riko bisa kerja di sini. Maksud kamu gimana Nur? Anakku gak bisa kerja? Apa gimana? Nampak dari nada suaranya tak terima dengan ucapanku. Ingin sekali ku jawab iya, tapi malas rasanya. Kan Mbak lihat sendiri, si Riko belum ada pengalaman kerja. Lagian dia juga sudah susah banget untuk bangun pagi. Tadi juga telat datangnya, sudah jam 10.30. Nah, gimana ya Mbak ya? Nur gak bisa menjamin. Jadi maksud kamu anakku gak bisa kerja gitu Nur? Nur gak bilang begitu kan Mbak? Aku mulai kesal dengan si ipar satu ini. Nur hanya tidak bisa menjamin dia bisa kerja di sini. Ya gak tahu kalau di tempat lain, sambungku. Ya sama saja kamu nyempelkan anak aku Nur. Apa salahnya sih kasih dia kesempatan? Dia butuh pengalaman kerja juga. Apa salahnya sih kasih dia kesempatan Nur? Ya itu terserah dia Mbak, mau berubah atau enggak. Soalnya aku gak mau ya punya pekerjaan datang telat, yang bisa-bisa pelangganku kabur. Pastilah si Riko bisa berubah. Kayak kamu sama Andi juga dulunya miskin, sekarang baru bisa berubah dikit demi sedikit. Ucapnya benar-benar membuatku marah. Maksud Mbak apa bilang gitu? Mbak menghina saya miskin gitu? Udah diterima anaknya bekerja di sini malah ngatain aku miskin. Ih, benar-benar keterlaluan sih orang. Bukan gitu maksud Mbak Nur. Mbak maksudnya pingin kasih contoh gitu. Si ipar mulai mengajak adu mulut denganku. Kalau Mbak kesini cuma mau menghina Nur, ajak berdebat, Nur gak ada waktu. Masih banyak kerjaan yang belum selesai, aku permisi. Tanpa menunggu jawaban dari si ipar julid, aku langsung melengos ke dapur. Dasar sombong, baru kayak dikit aja udah belagu, ucap si ipar julid saat aku berjalan ke dapur. Aku bisa dengar ya. Mbak bilang apa? Jangan kira aku tuli, ucapku membalas perkataannya. Kalau Mbak masih ingin anak Mbak kerja di sini, lebih baik Mbak jaga ucapan Mbak lah. Kalau aku pecat anak Mbak, itu juga aku bisa kok. Si ipar terlihat manyun. Tanpa menghiraukan ibunya Riko, aku langsung melanjutkan kerjaan yang tertunda. Membuat kue lebih bermanfaat daripada berdebat dengan orang julid macam ipar yang satu ini. Aku tak habis pikir sih. Dari dulu dia selalu mencari saja kesalahanku. Ada saja salahku di matanya, seolah dia adalah makhluk sempurna yang tak pernah salah. Aku malas meladeni orang macam Mbak Ati ini. Sekali kita jawab ocehannya, 10 kali dia balas. Percuma menghabiskan tenaga dan suara hanya untuk adu mulut dengannya. Biarlah dia sibuk mencari kesalahan iparnya itu. Sedangkan aku akan menyibukkan diri mencari uang sebanyak-banyaknya, agar aku tidak dipandang sebelah mata oleh keluarganya. Hari ini toko kueku sedang ramai pengunjung. 2 karyawanku Rini dan Sinta sibuk melayani pelanggan. Tiba-tiba datang 2 julid yang tak lain adalah kakak iparku. Entah apa tujuan mereka datang ke tokoku hari ini. Bukankah kemarin Mbak Ati sudah ngomel-ngomel di sini? Permisi, saya mau pesan kue ulang tahun untuk tanggal 25. Ucap mbak-mbak padaku yang sedang merapikan kue di etalase toko. Oh bisa, ayo ikut saya. Aku mengajak si mbak pemesanan kue menuju meja kasir. Atas nama siapa ya Mbak? Tanyaku pada si mbak. Dewi Ekarina, sautnya singkat. Untuk tanggal berapa kuenya tadi dipesan? Tanggal 25. Apa ada motif khusus yang Mbak pesan? Saya mau kuenya menggunakan karakter Doraemon karena anak saya suka dengan kartun itu. Baiklah, kalau begitu nanti akan kami siapkan pada tanggal yang Mbak sebutkan tadi. Setelah berbincang-bincang dengan Mbak Dewi, aku langsung menulis bon faktur dan menyerahkan salinannya untuk Mbak Dewi selembar. Terima kasih Mbak, sudah mampir, ucapku pada Mbak Dewi seraya menyangkutkan 2 tangan di dada. Terima kasih kembali Mbak, saya tunggu ya kue ultahnya. Siap Mbak. Aku masih duduk di meja kasir dengan buku dan alat tulis di tangan. Tanpa ada aba-aba, tiba-tiba di depanku sudah duduk 2 orang perempuan kakak adik.
Aku mengangkat wajah dan memperhatikan dua orang itu. Ternyata mereka adalah dua kakak iparku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Bagaimana nih ceritanya? Seperti biasa terjadi ya. Apakah kalian punya kakak ipar seperti itu? Atau mertua seperti itu? Ya, kita akan nantikan saja kelanjutannya di part berikutnya. Dari Mas Nal, mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. And see you, ciao.